Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menahan mantan Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu atau akrab disapa Mbak Ita beserta suaminya Alwin Basri. Mereka dijerat atas pasal terkait suap hingga gratifikasi. Mbak Ita bersama suaminya resmi ditahan di rutan KPK pada Rabu 19 Februari 2025 usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih selama kurang lebih 7 jam. Keduanya diduga terlibat atas 3 kasus korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Dana miliaran rupiah diduga mengalir kepada pasangan suami istri ini. Kasus ini cukup menarik perhatian karena Mbak Ita sebelumnya dikenal sebagai sosok kepala daerah yang dekat dengan publik. Korupsi yang menjerat mantan orang nomor 1 di Kota Semarang ini menambah daftar hitam pejabat yang korupsi bersama pasangan. Selengkapnya akan kita bahas dalam ditahan KPK, Mbak Ita dan suami tambah daftar hitam pasutri koruptor. Kita langsung ke slide yang pertama. Mbak Ita dan suami Alwin Basri ini juga terlibat dalam 3 proyek korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan Kota Semarang, Jawa Tengah. Posisi strategis yang dimiliki oleh Pasutri ini diduga menjadi gerbang korupsi di Pemkot Semarang terbuka lebar. Selain Mbak Ita yang menjabat sebagai Wali Kota Semarang, sang suami Alwin Basri merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Lantas apa saja 3 proyek korupsi yang menjerat pasangan ini? Menurut Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki, selama menjabat sebagai Wali Kota Semarang, Mbak Ita bersama suami telah menerima sejumlah uang atas pengadaan meja dan juga kursi fabrikasi sekolah dasar pada Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tahun 2023. Kemudian kasus korupsi yang kedua yakni pengaturan proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan di mana Alwin memerintahkan sejumlah camat untuk memberikan proyek senilai 20 miliar kepada Ketua Gapensi Semarang. Alwin pun mendapat fee dari hasil proyek ini. Kemudian kasus korupsi ketiga yakni permintaan uang dari Wali Kota Semarang kepada Bapenda Kota Semarang. Disebut kala itu Mbak Ita tak terima bawahannya mendapat insentif lebih besar dari dirinya yang berujung penambahan insentif untuk dirinya. Ironisnya, tambahan tersebut diperoleh dari iuran sukarela pegawai Bapenda Kota Semarang sepanjang tahun 2023. Usai penetapan Mbak Ita dan suami jadi tersangka korupsi, fenomena pasangan jadi rekan korupsi ini kembali ramai. Korupsi berpasangan yang dilakukan mantan Wali Kota Semarang bukan kali pertama terjadi dalam skandal korupsi di Indonesia. Sebelumnya KPK telah menjerat 13 pasutri lainnya. Siapa saja mereka? Kita akan cek slide berikutnya. Praktik korupsi yang dilakukan sejumlah kepala daerah nyatanya dipikul tidak sendirian, menyeret orang terkasih seperti suami atau istri yang kerap terjadi demi modus menyelewengkan uang rakyat. Di tahun 2015 ada 3 kasus kepala daerah yang telah divonis bersalah bersama pasangannya atas kasus korupsi. Mereka adalah mantan Bupati Karawang Ade Suara beserta istrinya Nur Latifah yang menerima suap senilai 5 miliar rupiah. Ade dihukum penjara selama 6 tahun, sementara sang istri dihukum 5 tahun penjara. Kemudian mantan Wali Kota Palembang, Romi Herton dan juga istri yang bernama Masitoh yang menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi kala itu Akil Mokhtar sebesar 14,145 miliar rupiah serta 316.700 dolar Amerika Serikat. Selain kasus suap, Pasutri ini juga dijerat dengan pasal pemberian kesaksian palsu. Lalu ada mantan Bupati 4 Lawang, Sumatera Selatan, Budi Antoni Al-Jufri dan juga istri yang bernama Suzana yang juga menyuap Ketua MK Akil Mokhtar agar memenangkan sengketa Pilkada Kabupaten 4 Lawang. Budi dikenai 4 tahun hukuman penjara sementara istrinya dihukum 2 tahun penjara. Selanjutnya juga terjadi di Sumatera Selatan pada tahun 2016. Mantan Bupati Musi Banyuasin, Fahri Azari dan istri Lucianti yang menyuap anggota DPRD Musi Banyuasin demi menggolkan perumusan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Uang tersebut diketahui merupakan hasil urunan dari sejumlah kepala dinas. Masih di tahun yang sama, jerat korupsi juga dialami oleh mantan Wali Kota Cimahi Ati Suharti dan suaminya Itok Tochija. Pasangan ini menerima suap 500 juta rupiah atas proyek pembangunan pasar atas Cimahi yang diterima dari seorang pengusaha. Masih ada lagi, kita akan cek slide berikutnya. Kemudian di tahun 2017 kembali terjadi yang menyeret mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan juga istri Lili Martiani yang menerima suap sebesar 1 miliar rupiah dari seorang pengusaha yang memenangkan 2 proyek peningkatan jalan di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Dan di tahun berikutnya di 2018 kasus korupsi kepala daerah Pasutri kembali terjadi di Bengkulu Selatan. Sang Bupati Dirwan Mahmud dan juga istrinya Hendratri yang menerima fee sebesar 98 juta atas 5 proyek pekerjaan infrastruktur dengan nilai total 750 juta rupiah. Berikutnya di tahun 2021 Bupati Probolinggo Puput Tantriana dan juga suaminya yang merupakan anggota DPR RI Hasan Aminuddin menerima suap terkait jabatan kepala desa. Ironisnya pelaku suap Pasutri ini adalah sejumlah aparatur sipil negara yang ingin mengisi kursi kepala desa.
Dan pasangan kepala daerah dan anggota DPR lainnya yang terjerat korupsi adalah mantan Bupati Kapuas, Ben Brahim S. Bahat dan istrinya yang merupakan anggota DPR RI Ari Egahni yang juga terjerat kasus korupsi dengan modus pemerasan dengan melakukan pemotongan anggaran di Pemkab Kapuas. Lalu juga ada pasangan suami istri yang merupakan bupati dan anggota legislatif di Kabupaten Kalimantan Timur yang bernama Ismunandar dan juga Encek. Pak Sutri ini terbukti menerima suap terkait pekerjaan infrastruktur di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur. Tidak hanya kepala daerah, Pak Sutri terlibat korupsi ini juga terjadi kalau mereka menyuap pejabat publik demi kepentingan sepihak. Siapa saja mereka? Kita akan cek slide berikutnya. Kasus mega korupsi proyek Hambalang yang sempat mengguncang Indonesia juga tidak luput dari keterlibatan Pak Sutri yang melakukan tindak korupsi. Kasus yang menjerat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazarudin ini juga turut menyeret sang istri Neneng Sri Wahyuni yang turut menikmati uang dari hasil lelang proyek Wisma Atlet sebesar 4,6 miliar rupiah. Nazarudin dipidana hukuman penjara selama 13 tahun, sementara Neneng 6 tahun penjara. Pasangan suami istri lain yang dijerat KPK yakni Xavier Riyandi Sutanto dan juga istrinya yang bernama Memi. Pasangan ini diciduk KPK usai ketahuan menyuap mantan Ketua DPD Irman Gusman. Suap ini dilakukan demi memuluskan kuota pembelian gula impor sebanyak 1.000 ton. Pidana ringan dikenakan pada pasangan ini yakni masing-masing hukuman sebesar 3 tahun untuk sang suami dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk sang istri. Selain pasangan suami istri, KPK juga pernah menjerat satu keluarga sebagai tersangka korupsi dalam kasus suap sejumlah pejabat di tubuh Kementerian PUPR dalam kasus proyek sistem penyediaan air minum. Para tersangka suap tersebut adalah Budi Soeharto dan Lili yang merupakan pasangan suami istri, serta Airin dan Yuliana yang merupakan anak dari Pak Sutri tersebut. Cek slide berikutnya. Fenomena kasus korupsi yang melibatkan pasangan atau keluarga ini tentu menjadi cerminan buruk di tengah upaya negara dalam memberantas korupsi. Keluarga yang sepantasnya memberi dukungan dan saling mengingatkan malah justru dijadikan tameng atau alat untuk bisa mengalirkan hingga mengelola hasil korupsi. Keterlibatan keluarga dalam perilaku menyimpang korupsi keluarga tak hanya menghancurkan keluarga namun juga merusak moral. Jadi ini merupakan pelajaran juga ya bagi kita netizen agar bisa saling mengingatkan anggota keluarga untuk bisa menyuarakan kejujuran. Seperti pernyataan mantan Ketua KPK terdahulu Abraham Samad, jika ingin membangun bangsa yang bersih dari korupsi, kita harus memastikan setiap keluarga menanamkan nilai anti korupsi. Dan tidak hanya itu, negara juga harus aktif mendorong KPK agar bisa lebih lagi menggalakkan sosialisasi pencegahan korupsi berbasis keluarga.